Selamat bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Control System. Topik yang ke-10 yaitu tentang Using Financial Result Control in the Presence of Uncontrollable Factors. Bersama saya, Bambang Leo Handoko. Apa yang akan kita pelajari di topik yang ke-10 ini? Jadi kita akan melihat bahwa dalam organisasi atau perusahaan, mau tidak mau kita akan menghadapi yang namanya uncontrollable factor. Faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol atau tidak dapat dikendalikan. Jadi faktor-faktor yang dapat terjadi yang sifatnya insidental gitu, sifatnya tiba-tiba. Nah, apa yang disebut dengan uncontrollable factor? Dikatakan perubahan yang terjadi ya dalam perusahaan atau organisasi yang seringkali tidak dapat diprediksi dulu dan berlangsung secara tidak terduga. Dan ini yang biasanya bisa mengacaukan atau mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam organisasi atau perusahaan. Nah, bagaimana manajemen kontrol sistem harus dapat mengontrol juga dari faktor-faktor yang dikatakan tidak dapat dikontrol ini. Seringkali kita menyebutnya sebagai good luck atau bad luck. Wah, nasib buruk nih seperti ini ya. Ada kejadian seperti ini, ada masalah seperti ini. Namun bagaimana sih nasib buruk ini bisa kita minimalisir gitu. Perlu kita tahu, pada dasarnya setiap karyawan atau sebagian besar karyawan dalam organisasi adalah orang yang sebenarnya cenderung untuk risk averse. Risk averse itu jadi orang yang menghindari resiko gitu. Jadi menolak resiko. Jadi lebih suka reward dihargai secara langsung dari usaha mereka dan bukan dari yang tidak dapat dikontrol ya. Pada dasarnya itu menghindari resiko. Nah, berkaca dari pengetahuan tersebut, jadi kita tahu bagaimana sih sebenarnya uncontrollable factor itu sesuatu yang unfavor atau kurang disukai sebenarnya. Contohnya apa? Jenis-jenis dari uncontrollable factor. Misalnya bisa jadi economic dan competitive factor. Terjadi perubahan ekonomi dan persaingan bisnis. Adanya peraturan-peraturan baru yang berhubungan dengan bisnis kita gitu ya. Sehingga mau nggak mau bisnis kita harus berubah. Adanya peraturan-peraturan pemerintah misalkan seperti itu ya. Kemudian ada force major. Force major ini seperti bencana alam ya. Tsunami misalkan ya, banjir ya, gunung meletus dan sebagainya. Faktor kondisi alam yang kadang nggak bisa dikendalikan oleh kita sebagai manusia. Dan juga ada faktor interdependencies. Interdependencies ini seperti apa? Mungkin sistem produksi di perusahaan kita bagus, alat-alat mesin kita bagus, tetapi yang jadi masalah ada kenaikan bahan baku, misalnya kenaikan bahan baku dari supplier. Nah, supplier ini adalah yang dinamakan interdependencies. Kadang-kadang yang nggak bisa kita kontrol karena supplier adalah perusahaan lain gitu, bukan organisasi kita. Gitu ya. Jadi contoh-contoh dari uncontrollable factor. Nah, bagaimana kita melakukan pengontrolan terhadap uncontrollable factor ini? Pengendaliannya bisa kita lakukan before dan after. Jadi before dan after dari measurement period. Nah, tentu dalam hal perencanaan, waktu planning dan budgeting, kita anggarkan juga, kita cadangkan juga biaya untuk yang uncontrollable. Nah, sebelumnya kita lakukan pengendalian sebelum terjadi, ya, dan juga pengendalian sesudah terjadi. Jadi ketika sudah terjadi, kita lakukan pengendalian, dampak-dampaknya seperti apa, gitu. Yang sebelum berarti kita antisipasi, yang tidak dapat diantisipasi mau nggak mau terjadi, kemudian baru kita evaluasi dampaknya seperti apa. Misalnya ada kenaikan bahan baku, dampaknya jadi kita harus strateginya seperti apa. Ada perubahan peraturan, jadi kita mau nggak mau produknya harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada, seperti itu. Ada perubahan kondisi persaingan, kompetitor melakukan apa, jadi kita siasat dan strateginya seperti apa. Jadi kita menyesuaikan terhadap uncontrollable faktor tersebut. Nah, ada beberapa uncontrollable issue yang lain, yaitu kita misalkan menghadapi adanya masalah akibat yang sering karyawan tuh bilang sebagai nasib buruk gitu. Nah, nasib buruk ini yang harus kita ganti persepsinya jadi karyawan. Jadi hal-hal uncontrollable factor ini jangan dijadikan sebagai suatu nasib buruk, karena kalau nasib buruk otomatis nanti cenderung kita ini nggak berbuat apa-apa gitu untuk mengantisipasi. Tetapi ini ada suatu kejadian yang menjadi suatu tantangan gitu. Tantangan yang mana kita harus overcome. Sehingga dengan adanya uncontrollable factor ini justru menjadi suatu pengalaman yang nanti di tahun-tahun atau periode berikutnya perusahaan sudah punya pedoman kalau menghadapi hal yang sama penanganannya seperti apa. Seperti itu. Oke, itu tadi topik pembahasan kita di topik yang ke-10 yaitu tentang Using Financial Result Control in the Presence of Uncontrollable Factor. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat.